Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di materi pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nama saya Hongki. Kita berkenalan dulu. Halo, nama saya Hongki. Saya di sini karena saya suka berbagi pengetahuan. Ini nomor telepon saya 0821 1296 0426. Jangan ragu-ragu apabila ingin menghubungi saya, terutama berkaitan dengan berbagi ilmu. Baik, saya dipercayakan untuk mengajar teknologi layanan jaringan di kelas kalian di SMK dengan jurusan teknik komputer dan jaringan. Tentunya kalian sudah tahu bahwa TKJ merupakan salah satu tujuan yang paling banyak diminati karena TKJ termasuk teknologi terkini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, pembelajaran teknologi layanan jaringan yang merupakan salah satu bidang dalam TKJ yang berkaitan dengan sistem transmisi data dan lainnya. Ini yang akan kita bahas selama setahun ke depan. Adapun beberapa hal yang perlu kalian catat bahwa selama pembelajaran jarak jauh ini saya tetap berharap kalau kalian membuat catatan-catatan berdasarkan materi baik video yang saat ini maupun materi-materi yang nantinya akan saya sampaikan baik dalam bentuk file maupun yang lainnya. Untuk itu, jangan lupa mencatat dalam buku catatan dan tetap belajar dengan semangat, walaupun mungkin nanti banyak hal-hal yang harus dilakukan secara tatap muka. Langsung saja kita mulai dengan memberikan kepada kalian kira-kira selama 1 tahun dalam belajar TLJ bersama saya ini, apa yang harus atau akan kalian dapati. Oke, TLJ sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia ini. Di sini ada sekitar 16 kalau tidak salah, 16 macam kompetensi yang harus kalian kuasai setelah selesai dengan pembelajaran teknologi layanan jaringan bersama saya di kelas 11 ini. Di antaranya memahami
ragam aplikasi komunikasi data, menganalisis berbagai standar komunikasi data, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Silakan dibaca, diingat-ingat. Kalau memang diperlukan untuk dicatat, silakan, sehingga nanti pada akhir tahun ajaran saya berharap semua materi ini sudah dapat menjadi keahlian kalian dalam pembelajaran kita selama 1 tahun. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut adalah kita langsung ke materi yang pertama. Sudah siap? Baik. Materi yang pertama yaitu komunikasi. Terkait dengan apa yang tadi sudah kita jabarkan, sebanyak 16 kompetensi yang harus kita dapatkan. Maka kita mulai dengan komunikasi. Apa yang akan dibahas di sini bukan komunikasi secara global, tetapi lebih difokuskan kepada pembelajaran kita, yaitu teknologi, layanan, jaringan. Kompetensi yang pertama tadi jenis ragam komunikasi. Nah, di sini sudah dapat kita saksikan bahwa ada 4 jenis komunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Jadi ini bukan jenis komunikasi yang secara umum atau secara global, ya. Ini yang benar-benar berkaitan dengan kompetensi kita, yaitu komunikasi dalam jaringan. Yang pertama yaitu komunikasi audio, kemudian komunikasi video, yang ketiga komunikasi audio dan video atau audio visual, dan yang terakhir tapi juga bukan yang paling tidak penting, justru inilah yang paling penting, yaitu komunikasi data. Untuk komunikasi audio, seperti kita ketahui bahwa audio merupakan suara. Jadi seperti kita lihat di gambar, ada orang mendengarkan radio, ada yang menggunakan walkie-talkie atau handy-talkie, ada juga yang sedang bertelepon. Nah, definisinya, komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Mungkin saya sedikit salah di sini.
komunikasi audio adalah suatu proses komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Nah, contoh dan keuntungannya silakan kalian baca. Mau dicatat juga baik. Saya lanjutkan dengan yang kedua, komunikasi video. Video dalam hal ini adalah gambar atau gambar yang bergerak. Pengertian video adalah visual, jadi lebih ke komunikasi melalui gambar-gambar. Kita bisa lihat dari definisi, komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Oke. Contoh dan keuntungan bisa dilihat. Kalau mau dicatat silakan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu komunikasi audio video. Berkaitan dengan yang sebelumnya, ada dua, yaitu komunikasi audio dan yang kedua komunikasi video. Komunikasi audio video dikembangkan berdasarkan kedua jenis komunikasi yang sebelumnya, sehingga mereka ini adalah gabungan dari kedua jenis komunikasi tersebut. Bisa kita lihat di gambar, ada contoh, ada video call, ada mungkin itu nonton bareng, ya, atau teleconference, rapat jarak jauh, yang bukan hal yang tidak mungkin nanti pembelajaran jarak jauh juga akan menggunakan hal-hal seperti di gambar. Nah, definisinya, komunikasi audio video atau biasa disebut juga dengan audio visual adalah suatu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Komunikasi ini dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan juga alat penglihatan atau secara visual. Contohnya ada televisi, video call, video conference tadi, ya. Dan keuntungannya pada dasarnya hampir sama dengan kedua yang sebelumnya, hanya saja cara berkomunikasinya saja yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ke yang keempat. Ini yang terakhir untuk ragam komunikasi atau jenis komunikasi. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa inilah yang terpenting di antara ketiga komunikasi yang lainnya, yaitu komunikasi data. Oke.
komunikasi data. Di sini didefinisikan bahwa komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device. Device itu alat ya. Jadi alat seperti komputer, laptop, printer, atau alat komunikasi yang lainnya. Dan alat-alat tersebut terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan lokal maupun yang luas seperti internet. Bisa kita lihat di gambar ada beberapa contoh, misalnya telepon yang saling terkoneksi atau saling berhubungan dalam suatu jaringan. Begitu juga dengan komputer di satu tempat, di tempat yang lain yang menggunakan media atau saluran telekomunikasi yang kemudian membuat mereka satu sama lain saling terhubung. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa komunikasi data adalah komunikasi yang sangat penting buat kita mempelajari atau mengetahui terkait dengan pembelajaran kita dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan ini. Mungkin saya uraikan apa itu audio, apa itu video, atau apa itu audio video. Secara menyeluruh, ketiga jenis komunikasi yang sebelumnya itu mengantar atau memproses informasi baik melalui suara maupun melalui gambar atau bahkan yang lainnya, misalnya tulisan atau teks. Semua itu dalam pembelajaran komputer disebut dengan informasi atau yang disebut dengan data. Jadi pada kesimpulannya, komunikasi data merupakan komunikasi secara menyeluruh. Semua jenis komunikasi yang lainnya itu termasuk dalam komunikasi data. Hanya saja data sedikit mengalami manipulasi atau proses pengirimannya yang tidak banyak dibahas. Ya. Jadi sebaiknya kita lanjutkan supaya lebih jelas. Baik.
slide ini kita diajak untuk memahami apa itu komunikasi data secara lebih mendetail lagi. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik yang menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Jadi hanya dua alat nih. Walaupun nanti kemudian dari alat-alat tersebut mungkin bisa saja bercabang atau berbagi dengan peralatan-peralatan lainnya. Nah, dalam hal ini disebutkan pada dasarnya. Jadi pertama-tama dipelajari bahwa sistem pengiriman data atau proses pengiriman informasi itu berkaitan dengan dua buah alat. Baik. Nah, contohnya bisa saja antar komputer dengan komputer yang lainnya, komputer dengan terminal. Yang dimaksud dengan terminal artinya pusat komputer lainnya yang bercabang, atau komputer dengan peralatan, misalnya dengan printer, dengan modem, dengan macam-macam. Sekarang zamannya sudah canggih, jadi ada handphone pun bisa terhubung atau dihubungkan dengan komputer, atau peralatan dengan peralatan. Bisa peralatan yang satu dihubungkan dengan peralatan yang lain untuk bisa menerima atau mengirim informasi. Contohnya di sini adalah jaringan internet, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Baik, demikian tadi uraian mengenai ragam komunikasi yang ada dalam pelajaran kita, teknologi layanan jaringan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian dapat mengirimkan email ke saya. Emailnya tertera di layar, mungkin itu tadi semuanya huruf kecil ya, typo sedikit. Jadi romeo.kikie atau Romeo Kiki @gmail.com, atau kalian boleh menghubungi saya melalui nomor telepon yang sudah ada tadi di awal. Apabila kalian mengalami sedikit kesulitan dalam memahami atau ingin sharing, berbagi pengetahuan mengenai
komputer, insya Allah kita bisa berkomunikasi. Cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan yang berikutnya akan lebih padat lagi, dan selamat belajar. Saya minta kerjasama yang baik antara kalian dengan saya agar pembelajaran kita ini dapat dimaksimalkan, sehingga setelah 1 tahun belajar di kelas 11, khususnya pelajaran teknologi layanan jaringan, kalian mendapatkan ilmu yang bisa didapat walaupun kita harus belajar dengan kondisi seperti sekarang ini. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di materi teknologi layanan jaringan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.